Custom case kini menjelma menjadi barang fashion yang melengkapi kebutuhan gaya para pengguna smartphone. Tren model custom case handphone sendiri terus bergulir dengan cepat seiring dengan tren munculnya tipe-tipe dan merek handphone yang baru. Pada awal kemunculannya dulu, casing ini berfungsi utama melindungi bodi handphone dari kemungkinan lecet. Oleh sebab itu, usaha custom case menjadi salah satu peluang bisnis yang menjadikan saat ini, tak terkecuali bagi Kak Janah selaku owner bisnis custom case berbasis online. Dan nantinya, kita akan sedikit berbincang mengenai tips and trik dari Kak Janah dalam merintis usahanya. Sebelumnya Kak, saya izin mau bertanya mengenai tips-tips berwirausaha dari Kakak sendiri. Sebelumnya, kalau boleh tahu Kakak bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya? Ya, namaku Jana. Ya. Tips berwirausaha menurutku sih simple sih, Mbak. Kita itu dalam berwirausaha kita hanya butuh keyakinan dan kita nggak boleh malu saat kita promosi. Kebanyakan kan selama ini kan sing menghambat kita susah dalam berwirausaha kan malu, gengsi ya sesama temen kok aku kok aku kok saiki kok dodol jalan konco-koncoku dolen, kan kita nggak boleh malu. Kalau kita malu, kita nggak bisa memulai. Jadi kuncinya menurutku cuma dua, kita nggak boleh malu dan kita harus yakin. Jadi langsung dipraktekin, langsung terjun. Mau bertanya, untuk motivasi Kakak sendiri untuk terjun ke dunia wirausaha itu apa ya Kak ya? Soalnya kan umur Kakak ini masih tergolong dalam usia yang masih muda kan. Terus anak-anak muda sekarang itu kan biasanya masih belum terpikirkan untuk merintis usaha sendiri. Seperti itu. Motivasinya ya nggak pengen hidup mandiri. Jadi nggak melulu merepoti orang tua kan. Kalau kita nunggu bisa kerja di luar kan sekarang apalagi zaman COVID kan susah cari kerja. Jadi melalui kita berwirausaha kita kan setidaknya bisa membantu meringankan pengeluaran orang tua dengan membiayai bisa jajan sendiri gitulah Mbak. Kak ini memilih usaha di bidang online shop ini atas dasar apa ya Kak ya? Kayak mengapa kok Kakak memilih bidang ini? Kenapa kok Kak memilih bidang kayak mungkin kuliner atau apa gitu? Kalau memilih bidang online shop, yang pertama kan sekarang udah apa ya Mbak, online itu peluangnya sangat besar gitu loh. Kan kita nggak perlu repot-repot harus nunggu bisa buka lapak dulu, nggak perlu repot-repot harus bisa buat toko dulu. Walaupun nggak punya toko, nggak punya lapak, dengan kata lain, walaupun apa ya kita belum punya modal yang cukup, dengan media online kan kita bisa langsung jalan, bisa langsung berjualan kayak gitu. Apa ada momen di mana usahanya Kakak itu nggak berjalan sesuai dengan keinginannya? Terus Kakak itu ngasih solusinya kira-kira untuk permasalahan itu seperti apa gitu? Ada nggak Kak kayak tips-tipsnya gitu? Pasti ada sih Mbak. Kita kan apa namanya usaha kan juga nggak selalu lari, nggak selalu penghasilan itu banyak, pasti ada pasang surutnya. Apalagi kalau teman-teman udah mulai bosen sama apa yang kita jual sih. Tipsnya mungkin apa ya, tetap yakin, tetap semangat, nggak boleh putus asa, nggak boleh jenuh, harus telaten. Terus juga kita harus pinter-pinter cari peluang lain, dalam artian kalau kita bidangnya makanan ya harus apa ya, harus cari inovasi lain biar gimana caranya pelanggan itu nggak sampai lolos dari tangan kita. Jadi kita itu membuat inovasi makanan lain, rasa lain, biar kayak dia itu ketagihan terus gitu loh Kak. Terus mungkin untuk pertanyaan penutup ya, Kakak mungkin ada tips dan trik untuk para pemula ya, mungkin kayak panduan gitulah setidaknya buat mereka kalau mau membuka usaha itu seperti apa gitu. Jadi kayak mungkin langkah-langkahnya yang paling mudah diterapkan gitu, Kak. Langkah-langkahnya yang pertama kita harus tahu
kita itu mau jualan apa produk yang kita jual, kita mau jual barang atau jasa, kita kan harus tahu, harus memilih salah satu dari itu. Terus yang kedua, itu tadi Kak, yakin, kita harus yakin. Jadi kalau kalau bahan bahan yang mau bahan yang diusahakan itu ada, bahan usaha itu udah ada, jadi sebaiknya nggak usah terlalu pikir panjang, langsung dieksekusi. Ya, berpikir itu perlu, cuma jangan terlalu lama-lama. Kan kita juga stepnya habis berpikir harus bertindak juga biar imbang. Terus, apa ya, kita harus yakin setiap penjual pasti ada pembeli, nggak boleh pesimis, nggak boleh mikir yang enggak. Jadi pikiran harus positif. Bahkan kalau menurutku pribadi, kalau kita hari itu pikirannya kacau, nggak mood atau apa, itu ngefek ke pengaruh penjualan. Kayak sing dapatnya biasanya banyak jadi dikit, jadi pikiran harus tenang, harus harus tetap apa ya, berpikir positif, nggak boleh kayak melibatkan masalah pribadi ke, pokoknya harus diatur gitulah pola mood kita harus pinter-pinter ngatur. Terus apalagi ya, itu tadi saya harus yakin, nggak boleh putus asa, nggak boleh malu saat kita promosi. Terus juga kalau promosi harus yang konsisten, nggak boleh sing cuma sekali-sekali tok. Kadang kan kalau kita promosi barang atau promosi jasa kita, pembeli itu kan pasti yang pertama mengamati, terus promosi kedua mungkin dia udah mikir aku koyo pengen tuku iki deh. Terus yang ketiga mungkin dia bisa langsung beli barang yang kita jual atau usaha yang kita rintis kayak gitu. Sekiranya kalau ada teman-teman yang berminat untuk membeli produk kakak, itu bisa dicek di mana ya? Kayak all shop-nya kakak apa begitu. Terus nanti biar teman-teman bisa ngakses gitu. Seperti itu. Bisa lewat Instagram, nama all shopku Jana_Bakulku. Aku jualan casing tapi sistemnya sistem PO. Itu untuk semua ya kak ya? Kayak tipe HP ya kak ya? Ya, Teman-teman. semua tipe HP, tapi menyesuaikan stok. Jadi kadang kan ada sing model HP-nya khusus cuma buat iPhone, kadang ada yang cuma buat Android, gitu. Sebelumnya terima kasih ya kak, karena sudah bersedia untuk saya wawancarai mengenai Ya, wirausaha. Terima kasih kak. ya sama-sama.